Nah, sekalian yang kami cintai karena Allah, ada 3 hadis. Yang pertama adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Yang kedua adalah innamal a'malu binniyati. Yang ketiga adalah at-tuhuru syatrul iman. Yang pertama adalah khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Anak-anak sekalian berada di sini, berangkat ke sini dengan niat untuk belajar Al-Qur'an, kemudian membaca Al-Qur'an, kemudian menghafalkan Al-Qur'an, serta nanti ada niat untuk mengajarkan Al-Qur'an. Insya Allah anak-anak akan menjadi orang yang terbaik di sisi Allah, akan menjadi pemenang, akan menjadi juara. Siapa yang mau jadi juara? Alhamdulillah, Masya Allah. Insya Allah teman-teman, anak-anak sekalian akan menjadi juara, akan menjadi keluarga Allah, ahlullah, menjadi khasatuhu, menjadi keluarga yang dekat dengan Allah. Orang-orang dekat dengan Allah dengan syarat niatnya haruslah baik, haruslah ikhlas karena Allah. Maka tadi itu hadis yang kedua, innamal a'malu binniyati. Sesungguhnya segala amalan itu tergantung kepada niatnya. Kalau datang ke sini niatnya karena Allah, insya Allah menjadi juara, menjadi orang yang dekat dengan Allah, menjadi keluarga Allah. Tapi kalau ke sini gara-gara pengen jajan, saya kalau nggak belajar, kalau nggak datang ke sini nggak dapat jajan dari abi, dari umi, dari ayah, dari ibu, dari ayah, dari bunda. Saya kalau nggak ke sini nggak dapat hadiah wafer. Saya kalau nggak ke sini nggak dapat hadiah renang. Saya kalau nggak ke sini nggak dapat hadiah permen dan sebagainya. Maka kalau niatnya salah, menjadi keluarga Allah tidak jadi, menjadi orang yang terbaik di sisi Allah nggak jadi, menjadi orang yang dekat dengan Allah nggak jadi karena niatnya salah. Maka dari itulah sebelum berangkat dari rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, saya kasih Al-Quran ini dengan nama Engkau ya Allah. Bukan karena abi, bukan karena umi, bukan karena ustadz, bukan karena orang lain, tapi karena Allah. Bukan karena ini. Oke. Kemudian niatnya harus benar, tapi juga tahu adab-adabnya. Apa itu? Sebelum berangkat ke sini, wudhu terlebih dahulu. Oke. Mandi dulu. Habis mandi, wudhu. Siapa yang mandi pagi ini? Alhamdulillah. Ada yang nggak mandi? Kalau nggak mandi begini nanti ya, Ustaz ya. Oh, yang nggak angkat tangan nggak mandi berarti ini. Siapa yang sudah wudhu pagi ini sebelum berangkat? Oh, alhamdulillah. Ada yang tidak? Ada yang setia. Alhamdulillah. Kita doakan yang sudah setelah wudhu, kita doakan menjadi penghafal Quran. Amin. Yang belum wudhu hari ini, kita doakan besok bisa wudhu. Nah, anak-anak sekalian, pekerjaan ini, anak-anak sekalian datang ke sini untuk belajar Al-Quran, ya kan? Hari Sabtu, hari Ahad, yang biasanya mestinya adalah waktu untuk istirahat mungkin. Mungkin ada yang pengen liburan, pengen main, pengen ke taman, pengen ke mana lagi jalan-jalan, ya kan? Tapi ternyata pagi-pagi ternyata ke sini gitu. Nah, ini perlu namanya kesabaran. Nah, anak-anak sekalian, coba bayangkan ya, Senin sampai hari Jumat kalian ada di mana? Ada di sekolah atau ada di laut? Di sekolah kan? Di sekolah kan, nggak kemana-mana kan? Nggak kemana-mana. Senin sampai Jumat kalian ke sekolah belajar, ya kan? Ada yang PTS malahan. Ada PAS. Oh iya, lupa. Ada yang belajar mungkin. Ada yang belajar Quran juga di sekolah, ya kan? Ada yang tugas, dan lain-lain. Itu butuh kesabaran, anak sekalian. Nah, kemudian Sabtu Ahad masih kesini, masya Allah. Kalian ini anak istimewa. Kenapa istimewa? Mungkin teman-teman kalian Sabtu Ahad mereka di rumah atau main game gitu ya, atau mungkin jalan-jalan naik sepeda.
Tapi kalian datang ke sini ngaji, masya Allah. Insya Allah menjadi ahli surga, amin. Kalau kalian sabar dengan kalian, insya Allah kalian beruntung nanti di akhirat. Ikuti Ustaz. Man sabara. Man sabara. Ghafira. Ghafira. Man sabara. Man sabara. Ghafira. Ghafira. Man sabara. Ghafira. Man sabara. Ghafira. Siapa yang bersabar, maka dia beruntung. Beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Jadi sabar itu tidak hanya ketika dapat musibah. Ustadz, saya kemarin dapat musibah jatuh dari sepeda motor. Enggak ya. Jatuh dari sepeda ontel. Aku tadi dapat musibah didorong. Didorong teman-teman sehingga luka tangan saya, Ustadz. Sehingga luka kaki saya, Ustadz. Tapi saya nggak nangis. Mata saya. Ada nggak yang nangis? Saya nangis. Tapi nangisnya sebentar saja. Iya sih. Hanya 1 menit. Setelah itu enggak. Ini namanya sabar dalam musibah. Kalau nggak sabar gimana? Kalau nggak sabar, naik sepeda motor gini, gitu ya, jatuh, nangis meraung-raung, kemudian nggak mau berhenti menangis kalau dikasih kue misalnya, nggak mau nangis kecuali dikasih es krim misalnya. Nah ini namanya nggak sabar. Kalau misalnya kalian berhasil jatuh nih, jatuh gitu kan, terus sakit, kemudian nangis sebentar aja, setelah itu enggak lagi, gitu kan, sabar ya Allah. Semoga dengan jatuhnya saya ini menghapus dosa-dosa saya. Semoga bisa menambah pahala saya. Ini insya Allah orang sabar. Tapi nggak sampai situ. Ada contoh lain apa? Contoh lainnya adalah nggak marah ketika dicaci maki. Kamu ya, kamu ini nama ayahnya ini kan, nama ibunya ini kan, kamu. Iya. Kamu ini ternyata pemalas, kamu ini bodoh dan sebagainya. Ada yang menghina begitu. Itu nggak boleh ya. Tapi kalian bersabar nggak melawan. Ada nggak yang melawan? Ada. Kalau nggak melawan itu namanya Kalau misalnya di kata-kata itu terus gini marah. Kamu jangan gitu. Habis itu dikejar, dipukul. Nah, kalau misalnya ini berarti nggak sabar, nggak mampu menahan amarah. Padahal Rasulullah bersabda, la taghdab wa lakal jannah. Itu Ustaz, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah, maka kamu mendapat surga. Masya Allah. Gara-gara nggak marah, ketika teman-teman ngejek, ternyata surga. Masya Allah. Tapi kalau misalnya marah, malah membalas mengejek, berarti nggak dapat surga. Pilih mana? Pilih surga atau enggak? Surga. Ayo sekalian, berarti kita dapat musibah sabar. Ketika ada yang ngejek sabar. Namun perlu juga diketahui dalam menghafal Al-Quran perlu sabar. Belajar perlu sabar. Ustaz, saya capek. Masa harus pergi sekolah? Sabar nak, bagimu surga. Tetap berangkat, walaupun capek tetap berangkat. Walaupun naik mobil. Ustaz, saya ngantuk kalau subuh nggak bisa sholat subuh, ngantuk. Walaupun ngantuk, walaupun pedes mata ini, berangkat. Walaupun merem gitu ya, berangkat ke masjid. Insya Allah kalau sabar dalam melaksanakan sholat subuh dan lain sebagainya, insya Allah sabar dalam ketaatan. Sabar dalam ketaatan termasuk adalah ketika anak-anak sekalian pergi ke sini, asal ini pergi ke sini belajar kata Ustaz. Saya nggak hafal. Saya sudah baca nggak berhasil. Saya ikut tasmi tapi nggak sukses. Saya sudah berusaha menghafal, membaca di depan Ustaz, tapi kok salah-salah gitu ya. Kok saya nggak bisa, saya hampir menangis ini. Harus bersabar, ditahan, sabar. Insya Allah kalian bersabar. Duduk di sini ya, untuk duduk sini berlama-lamanya nggak mudah teman-teman. Mungkin ada teman kalian datang ke sini nggak bisa duduk, maunya lari terus gitu. Nggak sabar untuk duduk, tapi kalian bersabar di sini, berusaha untuk duduk, berusaha untuk menghafal Quran, berusaha untuk membaca Quran. Insya Allah ini adalah latihan bagi kalian untuk bisa bersabar. Dengan sabar, insya Allah beruntung. Dengan sabar, insya Allah bisa hafal Quran. Insya Allah bisa menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, keluarga Allah, orang-orang yang semudah dengan Allah. Amin.
Maka dari itu kuncinya adalah Amin. sabar. Ikuti sekali lagi. Man sabara Bersama. ghafira. Gembira. Barang siapa yang bersabar, maka dia beruntung. Ikuti sekali. Innallaha ma'as sabirin. Innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang Sabar. Allah akan menolong orang yang bersabar. Allah akan membantu orang yang bersabar. Ma'as bersama orang sabar. Bukan yang tidak sabar.